Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha wa anta ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Puji syukur kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat serta segenap umat yang setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, masih pada pembahasan kita dari kitab Taisirul Usul, Syarhu Thalathatil Usul, pembahasan tentang akidah dan tazkiyatun nufus, di mana pertemuan yang lalu kita membahas tentang dalil yang menunjukkan bahwa menyembelih merupakan bagian daripada ibadah. Menyembelih Ta'ala. Namun dalam prakteknya masih banyak orang-orang yang menyembelih ditujukan untuk selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang menyembelih untuk pohon, ada orang menyembelih untuk batu, untuk berhala, patung, untuk sungai, untuk perempatan, untuk arwah-arwah yang menurut mereka, menurut sebagian orang memiliki andil atau memiliki kekuatan tertentu. Namun ini semua adalah bentuk praktik penyembelihan yang tidak dibolehkan oleh agama kita, oleh agama Islam. Kenapa? Karena menyembelih merupakan salah satu bentuk ibadah. Oleh karena itu, dalil yang dibawakan oleh penulis di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Seakan-akan penulis ingin mengingatkan kepada kita semua, terutama yang ketika memulai sholat membaca doa iftitah atau istiftah dengan ayat ini. Karena di antara doa yang dibaca, doa istiftah yang dibaca adalah yaitu ayat ini, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Seakan-akan penulis mengingatkan kita tentang bahwasanya menyembelih itu adalah bagian dari ibadah. Sebagaimana salat merupakan bagian dari ibadah. Allah juga mengatakan fasholli li rabbika wanhar, dirikanlah salat li rabbika,
untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa taala, wanhar, dan sembelihlah untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah gabungkan antara salat dengan menyembelih, dan keduanya adalah ibadah. Dan kedua ibadah ini ya, dalam beberapa waktu lagi kita akan menunaikannya. Salat kemudian diikuti dengan menyembelih, yaitu ketika kita merayakan hari raya Idul Adha, kita salat Idul Adha kemudian diikuti dengan menyembelih. Ketika kita salat Idul Adha, kita tunaikan lillahi ta'ala, fasalli, dirikanlah salat, di antaranya adalah salat Idul Adha, kita tunaikan lillahi ta'ala, wanhar, dan menyembelihlah. Maka tatkala menyembelih pula kita menyembelih lillahi ta'ala, baik ketika Idul Adha ataupun selain Idul Adha. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, kelanjutan dari kitab yang kita baca, penulis mengatakan fa inna man sakhara jasadahu bitta'abbudi lillah wa ma lahu bidzabhi al-qarabina li rabbih fa huwal muslimu haqqan. Kata penulis, sungguh orang yang menundukkan jasadnya, menundukkan dirinya, anggota badannya, anggota tubuhnya bitta'abbudi lillah, untuk beribadah kepada Allah. Wa ma lahu bidzabhil qarabina li rabbih, dan dia menundukkan hartanya, dan dia menundukkan sebagian hartanya dengan cara menyembelih kurban-kurban untuk Rabbnya, untuk Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang semacam ini dia adalah fahuwal muslimu haqqan, seorang muslim yang sejati. Jadi seorang muslim yang sejati di antara sifatnya ketika dia sholat, atau di antara sifatnya dia tundukkan jasadnya, anggota badannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ketika dia menyembelih, baik menyembelih kurban ataupun yang lainnya, menyembelih yang sifatnya taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ataupun selainnya, itu dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa qad amara Allahu rasulahu bi ikhlasi tilka al-ibadataini lahu bi fadlihima. Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengikhlaskan, memurnikan, hanya menjadikan Allah tujuan dalam dua ibadah tersebut, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa tadi? Salat dan menyembelih. Salat dan menyembelih. Allah perintahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita yang diperintahkan, bahkan Nabi yang diperintahkan secara langsung. Kenapa? Li fadlihima, karena dua ibadah ini memiliki keutamaan. Salat memiliki keutamaan yang luar biasa, dan kita sudah tahu bagaimana keutamaan salat. Kemudian berkorban pun juga memiliki keutamaan yang luar biasa. Allah katakan, fasalli li rabbika wanhar, dirikanlah salat wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, li rabbika, untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam ayat ini, wahai Muhammad, dirikanlah salat untuk Rabbmu, jangan untuk selain Rabbmu, jangan untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Wanhar, dan lakukanlah nahar, lakukanlah penyembelihan untuk Rabbmu, untuk Tuhanmu, untuk Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini Bapak Ibu, ayat ini mula-mulanya merupakan perintah yang ditujukan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali mendapatkan perintah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian umatnya ikut mendapatkan perintah tersebut. Semua perintah dan larangan di dalam Al-Quran maka itu bersifat umum untuk Nabi pada mulanya dan untuk umatnya, kecuali yang ditunjukkan oleh tanda-tanda tertentu bahwa perintah atau larang tertentu itu khusus untuk Nabi Sallallahu Alaihi
wasallam. Contohnya, larangan mengambil atau memakan sedekah. Nabi SAW dilarang secara khusus. Di dalam hadis beliau SAW, sedekah itu tidak boleh diperuntukkan untuk Bani Hashim. Untuk siapa? Bani Hashim. Siapa Bani Hashim? Keluarga Nabi SAW, cucunya Hashim. Hashim itu siapa? Kakeknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakeknya Nabi. Maaf, Hashim bapaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib kakeknya Nabi. Ya. Nabi Muhammad SAW putranya Abdullah, kemudian putranya Abdul Muttalib, kemudian putranya Hashim. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Bani Hashim berarti bukan hanya Nabi dan keturunannya. Bahkan Bani Hashim ini mencakup paman-paman Nabi dan keturunannya. Mereka semua tidak boleh makan harta sedekah. Bahkan Nabi SAW dalam sebuah hadis, beliau pernah menemukan kurma, satu butir kurma. Di dalam agama kita, Bapak Ibu, kalau kita menemukan makanan di jalan, maka itu boleh diambil dan dimiliki dan dikonsumsi. Ya, termasuk kalau kita menemukan buah jatuh dari pohonnya, boleh kita mengambilnya. Katakan di samping masjid kita ada pohon mangga lagi berbuah, kemudian jatuh. Ya, yang sudah matang-matang itu jatuh. Kita ambil tidak masalah. Tidak perlu izin. Dan ini disebut dengan luqatah. Ini disebut dengan luqatah, harta temuan yang tidak berharga. Kalau dia berupa makanan boleh dimiliki dan boleh dikonsumsi. Tentu jumlahnya tidak banyak. Ya, kalau buah jatuh misalkan samping masjid kita ada kebun durian, kemudian jatuh ada 20 biji, terus kita ambil luqatah, bukan luqatah. Durian satu bijinya berapa, Pak? Katakan 80.000, 20 biji sudah berapa? Bukan luqatah lagi. Namun kalau dia sedikit boleh. Nah, Nabi pernah menemukan satu butir kurma. Kemudian Nabi mengatakan, seandainya saya tidak takut kalau ini bagian dari sedekah, maka saya akan memakannya. Kenapa? Karena sedekah tidak boleh dikonsumsi oleh Nabi dan Bani Hashim secara umum. Nabi khawatir jikalau kurma yang jatuh yang beliau temukan ini adalah di antara kurma zakat yang jatuh, kurma sedekah yang jatuh, maka Nabi nggak berani memakannya. Kiranya Nabi tahu itu bukan kurma sedekah pasti, secara pasti itu bukan kurma sedekah, pasti Nabi akan memakannya. Nah, yang jadi masalah Bapak Ibu sekarang, banyak orang mengaku keturunan Nabi di zaman ini. Banyak atau tidak? Suka ambil apa? Suka ambil apa? Sumbangan atau sedekah. Gak boleh. Kalau dia benar-benar orang yang bisa memastikan keturunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka haram dia mengambil harta sedekah. Dan tidak boleh dia berhilah. Berhilah itu apa? Melakukan tipu muslihat, mungkin bahasa sederhananya. Dia mengatakan ini hadiah kok dari orang-orang. Bukan, ini sedekah. Ini sedekah. Mereka meluangkan hartanya untuk ngasih. Ini nggak boleh. Kalau ada orang ngaku Nabi, maaf, ada orang ngaku keturunan Nabi, kalau dia ambil sedekah, maka ini jelas menyelisihi ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang membawa kita membahas masalah ini? Fasholli li rabbika wanhar. Dirikanlah salat untuk Rabbmu wahai Nabi, dan juga lakukanlah penyembelihan untuk Rabbmu. Sholli wadhbah lillahi la li ghairihi. Maknanya adalah dirikanlah salat untuk Rabbmu, untuk Allah Subhanahu wa taala, dan menyembelihlah untuk Allah la li ghairihi. Jangan engkau peruntukkan kepada selain Allah. Jadi kesimpulannya Bapak Ibu, kalau kita mau menyembelih, gak boleh kita menyebut nama selain nama Allah. Bahkan tidak disyariatkan membaca sholawat. Kalau kita menyembelih, bismillahi Allahu Akbar, selesai. Yang kita baca hanya lafaz itu saja.
Dan yang kita yakini tidak ada pengagungan untuk selain Allah. Karena mungkin kita jumpai dalam praktek orang menyembelih yang dibaca Bismillahi Allahu Akbar, tapi hatinya dia peruntukkan untuk mengagungkan berhala tertentu, patung tertentu, batu tertentu, pohon tertentu, nggak boleh. Atau roh tertentu, nggak boleh. Bismillahi Allahu Akbar di lisan, kemudian di hatinya lillahi ta'ala. Yang diagungkan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dengan musim-musim Idul Adha, di mana ketika kita menyembelih kita menyebutkan nama orang-orang yang ikut apa? Patungan sapi. Ini lain lagi urusannya. Ini ada contohnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma hada minka walaka. Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ummatihi. Dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekiranya Bapak Ibu ketika menyembelih hewan Idul Adha, apapun bentuk dan jenis hewannya, kok yang menyembelih, yang mewakili menyembelih tidak menyebut nama kita yang ikut patungan, tidak masalah. Dan sudah sah. Kenapa? Innamal a'malu binniyat. Buat apa nama kita disebut? Tapi ketika kita patungan, kita niatnya supaya orang-orang tahu. Gitu. Ikut patungan sapi A. Sing paling gede. Niatnya sudah nggak bener. Niatnya sudah riak. Buat apa seperti itu? Supaya disebut namanya, didengar. Yang menyembelih dikasih mic, sebutin namanya, nggak perlu. Kalaupun tidak disebutkan namanya tidak masalah. Yang penting Bismillahi Allahu Akbar dan diniatkan untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena Bapak Ibu, orang-orang musyrik ketika mereka menyembelih, mereka mengagungkan Tuhan, mengagungkan zat, mengagungkan objek yang mereka tujukan penyembelihan tersebut. Contoh sederhananya, kalau Bapak Ibu dulu atau bahkan sampai sekarang sering nonton film horor lah misalkan. Biasanya ada penyembelihan untuk sesaji, untuk ritual-ritual tertentu. Nah, itu ditujukan untuk siapa? Apakah untuk Allah? Tidak. Ditujukan untuk zat atau objek yang mereka agungkan. Nyembelih untuk kuntilanak. Berarti yang diagungkan siapa? Kuntilanak. Untuk jin. Untuk sing bau raksa. Untuk arwah-arwah tertentu. Anehnya, ini adalah satu ajaran yang tidak benar, tapi dilestarikan tidak hanya di lingkungan masyarakat, bahkan di perfilman. Seakan-akan diabadikan, turun-temurun, biar bisa ditonton. Dan ini jelas kesyirikan. Ini merupakan jelas-jelas kesyirikan. Ya, maka hati-hati Bapak Ibu, barangkali ini masih Syawal gitu. Barangkali ada yang mau hajatan di sisa-sisa Syawal ini. Nah, kalau menyembelih lillahi ta'ala. Bagaimana kalau kita menyembelih untuk menjamu tamu? Tidak masalah. Yang penting tatkala menyembelih, bismillahi, Allahu Akbar. Tidak ada niatan kecuali hanya untuk Allah. Kemudian untuk menjamu tamu. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Menyembelih untuk siapa? Untuk malaikat yang diutus kepada beliau. Ya, malaikat datang, kemudian sebentar, saya ke belakang sebentar. Ternyata menyembelih anak sapi, menyembelih pedet. Nabi Ibrahim alaihissalam untuk apa? Menjamu tamu, boleh. Semacam ini diperbolehkan. Ya. Adapun menyembelih untuk mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, jelas itu merupakan kesyirikan. Fakama anna salata la yajuzu an tu'adda li ghairillah, fakadzalika dzabhu la yajuzu illa lillahi wahdahu. Maka sebagaimana salat tidak boleh ditunaikan untuk selain Allah, demikian pula menyembelih tidak boleh ditujukan kecuali hanya untuk Allah. Jenengan nek salat niate napa? Usolli fardhu maghribi 3 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala.
Ketika kita ucapkan lillahi ta'ala, nggak perlu kita tolah-toleh. Baik dengan hati kita ataupun dengan pikiran kita. Lillahi ta'ala. Ini yang diajarkan kita kepada kita ketika kecil dulu. Melafadzkan niat. Supaya apa? Supaya kita bisa fokus ketika sholat. Meskipun sekarang kita nggak melafadzkan niat tersebut. Tapi jelas kita sholat lillahi ta'ala. Maka sebagaimana ketika kita sholat lillahi ta'ala, sebagaimana pula, seperti itu pula ketika kita menyembelih harus lillahi ta'ala. Ya, sebentar lagi Idul Adha, Bapak Ibu yang menyembelih, sembelihlah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan karena pamer gede-gedean kurban, gede-gedean kambing, dan seterusnya. Tidak perlu. Atau bahkan ingin menunjukkan ini loh saya, algojo yang paling top sekarang ini. Dalam sehari telah menumbangkan 15 sapi. Tidak perlu seperti itu. Ya, ketika menyembelih hadirkan hati. Kita ingin mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengalirkan darah hewan tersebut. Orang-orang musyrik, orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan penyembelihan, ketika mereka mau menyembelih mereka bisa khusyuk. Mereka bisa tenang. Ya, baca mantra diem sampai 5 menit kemudian nyembelih. Kenapa kita? Kenapa kita yang di jalan yang benar tidak bisa khusyuk? Tenang Bapak Ibu, kalau waktu menyembelih korban jangan gerusa-gerusu, santai. Supaya apa? Supaya yang menyembelih bisa menghadirkan hati. Apalagi sahibul korbannya yang menyembelih. Ya, biar bisa merasakan bahwasanya ini adalah ibadah penghambaan, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man hanat alaihi nafsuhu fasarafa ibadatahu li ghairillah bi an dzabaha lil asnami aw lil quburi ta'ziman laha aw khaufan minha. Dan barang siapa yang merendahkan barang siapa yang jiwanya menjadi rendah sehingga dia mengarahkan ibadahnya kepada selain Allah. Barang siapa yang dia jiwanya menjadi rendah dengan cara dia mengarahkan sebagian ibadah kepada selain Allah. Contohnya, dia menyembelih untuk asnam. Asnam itu patung. Kalau ausan berhala. Bedanya asnam dengan ausan. Orang yang menyembelih kepada atau diperuntukkan kepada patung tertentu, maka sejatinya dia telah merendahkan dirinya kepada patung tersebut. Dan patung bentuknya banyak. Ada yang terbuat dari kayu, ada yang terbuat dari batu, atau dari bahan yang lainnya. Yang menyerupai bentuk makhluk. Kalau ini patung. Yang menyerupai bentuk makhluk. Baik dari batu, kayu, semen, tanah, atau bahkan adonan, atau bahkan kain, ini patung, menyerupai bentuk makhluk. Kalau dia menyembelih untuk patung tertentu, sejatinya dia telah menghinakan dirinya sendiri kepada si patung ini. Adapun berhala, maka dia bentuknya lebih umum. Kalau yang namanya berhala itu nggak harus patung. Pohon bisa jadi berhala atau tidak? Bisa. Batu bisa, batu utuh bisa. Batu bentuknya seperti gajah, misalkan watu gajah, bisa jadi berhala. Bahkan yang sering kita sampaikan apa? Akik, watu cilik bisa jadi berhala. Keris bisa jadi berhala. Kul buntet napa malih? Banyak bentuknya. Berhala banyak bentuknya. Tidak harus berwujud. Ya, saya sudah pernah sampaikan, saya pernah punya. Meskipun tak cari-cari udah nggak ada. Kul buntet, terus keris, garane niku Semar mesem napa Semar ketok kunjung. Napa Semar dadi lurah. Pernah punya, jadi bisa menyebutkan. Ini semuanya berhala. Ini semua berhala. Atau sabuk.
yang ikut perguruan-perguruan, sabuk ini bisa jadi berhala. Ya, makanya hati-hati. Nggak boleh mencuci sabuknya kecuali di malam hari. Nggak boleh kena matahari kalau lagi jemur. Gampang dibawa ke laundry aja kan beres. Ini berhala. Bentuknya banyak berhala. Maka orang yang menyembelih untuk mengagungkan benda-benda semacam ini, sejatinya dia telah memperbudak dirinya kepada benda-benda tersebut. Anak-anak muda beli kendaraan, kemudian disembelih di atas kendaraan tersebut, darahnya dilumurkan ke kendaraan tersebut. Ini berarti telah menghinakan diri kepada si kendaraan ini. Apa manfaatnya beli kendaraan kemudian disembelih? Dan ini prakteknya masih banyak. Prakteknya masih banyak. Baik di tanah air, bahkan di tanah Arab. Bayangkan Pak Bu, di Arab yang notabene orang-orang sudah pakai baju putih semacam ini, notabene mereka beribadah hanya kepada Allah, masih ada saja praktek orang beli mobil, beli motor, kemudian disembelihin kambing. Gak boleh semacam ini. Menyembelih itu hanya untuk Allah. Ya, berapa waktu yang lalu atau berapa bulan yang lalu saya melihat orang nyembelih di mobilnya orang kita. Kemudian video awalnya itu, video akhirnya ringsek, kecelakaan. Dan dulu mungkin 10 tahun yang lalu, ya di Arab orang menyembelih di mobilnya, dilumurkan darahnya, kemudian sama ringsek juga. Dan kalau di Arab Pak Bu, kalau kecelakaan minimal cacat permanen. Minimal cacat permanen. Maksimalin apa? Meninggal dunia. Kenapa? Karena di sana kalau naik mobil ngebut, naik motor ngebut. Kalau sudah kecelakaannya sudah alamat. Maksud saya apa? Maksud saya ya jangan sampai kita memperbudak diri kita kepada benda-benda mati yang tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun madarat. Beli kendaraannya sudah beli kendaraan. Doakan sebagaimana Nabi mendoakan. Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltahu alaih wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma jabaltahu alaih. Pernah dengar doa ini Bapak Ibu? Pernah membaca doa ini? Pernah? Manten anyar. Ketika baru menikah atau ketika baru beli kendaraan dan budak, dibacakan doa ini. Doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, biidznillah, dengan sebab doa tersebut akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Aulil kubur, atau menyembelih untuk kuburan. Dia menghinakan dirinya sehingga dia mengarahkan ibadah dengan cara menyembelih kepada kuburan, ta'ziman laha, dalam rangka untuk mengagungkan kuburan-kuburan tersebut. Dan ini prakteknya banyak, bukan hanya di tanah air. Bukan hanya di tanah air, banyak sekali. Hampir di semua tempat ada bentuk penyembelihan untuk mengagungkan kuburan. Sering kita sampaikan Bapak Ibu, orang yang sudah meninggal, orang yang sudah dikubur, siapapun orangnya, mereka tidak mampu memberikan bantuan, manfaat, pertolongan kepada kita. Ataupun sebaliknya memberikan madarat, keburukan, penyakit kepada kita. Justru yang mereka butuhkan apa? Doa, permohonan ampun dari kita. Jangankan manusia biasa. Jangankan seorang ustadz, seorang kiai, seorang gus. Para sahabat Nabi saja yang dimakamkan di samping Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam siapa? Abu Bakar dan Umar. Kalau kita berziarah ke pemakaman mereka, Nabi, Abu Bakar dan Umar, kita baca salawat dan salam, kemudian doa. Untuk siapa? Untuk Abu Bakar dan Umar. Dua orang istimewa, hidupnya bersama Nabi, bahkan wafat pun bersama Nabi, satu tempat sama Nabi. Pun ketika kita berziarah ke tempat mereka, kita mendoakan mereka. Minimalnya
Doa napa? Jazakallahu khairan anil islami wa anil muslimin khairal jaza. Semoga Allah memberikan balasan kepadamu wahai Abu Bakar dan Umar atas jasa kalian berdua untuk Islam dan kaum muslimin dengan sebaik-baik balasan. Orang istimewa, makamnya enggak kemen-kemen dimakamkan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita ziarah ke sana, kita mendoakan mereka berdua. Mereka butuh kepada doa kita. Apalagi manusia biasa. Apalagi manusia biasa seperti kita. Sehingga orang yang menyembelih untuk kuburan, sejatinya dia telah menghinakan dirinya kepada benda mati. Kuburan itu benda mati napa mboten? Benda mati. Penghuninya pun juga sudah meninggal. Benda mati. Dan kita sering sampaikan wong mati ora obah, yen obah ngedeni bocah. Udah cukup. Coba kalau kita menyembelih di situ kemudian dia bangun, dia buka kuburannya, lari semua. Semuanya akan ketakutan. Au khaufan minha, atau menyembelih untuk kuburan, tujuannya diniatkan untuk mengagungkan kuburan karena rasa takut kepada kuburan tersebut. Dan ini sering terjadi, bahkan mohon maaf kuburannya adalah kuburan palsu, kuburan bodong. Kalau memang ada penghuninya, pastilah ada sisa-sisanya. Ada bekasnya, minimal ada tulang ekor, sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi bahwa tulang ekor manusia ini tidak akan rusak. Dan nanti Allah akan tumbuhkan manusia tatkala terjadi kiamat dari tulang ekor ini, minimal akan dijumpai. Kalau kuburan tersebut digali, dibongkar, akan dijumpai kalau memang kuburan yang benar. Namun sayangnya banyak orang menyangka ini adalah kuburan orang besar, orang yang memiliki jasa, kemudian dibangun, diagungkan, disembelih atas nama kuburan tersebut, padahal itu kuburan yang tidak ada isinya. Bahkan sebagian orang petilasan saja diagungkan. Dan banyak ya di tanah Jawa ini secara khusus, banyak petilasan. Biasanya petilasan sinten, Pak? Raja-raja atau pahlawan-pahlawan nasional. Terkadang saya sampai heran, masa iya beliau-beliau ini pernah sampai daerah-daerah ini, daerah-daerah yang katanya ada petilasannya. Seakan-akan tidak masuk akal, nggak mungkin. Ya dengan kesibukan mereka di kala itu, sepertinya tidak mungkin. Wallahu a'lam. Awil timasan li syafaati arbabiha, atau dia menyembelih untuk kuburan, atau bahkan untuk patung-patung tertentu dengan tujuan mencari syafaat kepada penghuninya. Au fi tariqi qudumi sultan, atau menyembelih di jalan datangnya para penguasa. Jadi sebelum penguasa itu datang, disembelihkan dulu supaya dilancarkan jalannya, supaya tidak ada roh-roh jahat yang mengganggu. Aulinahwi dzalik, atau selain itu semua, faqad waqa'a fi syirki, orang yang melakukan semacam ini, perbuatan semacam ini, sejatinya dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Menyembelih adalah ibadah. Walau kanal madbuhu ba'iran, meskipun yang disembelih adalah seekor unta, ba'ir, au baqarah, atau seekor sapi, au syatan, atau seekor kambing, au dajajatan, atau seekor ayam, au asghar min dzalik, atau bahkan lebih kecil dari itu semua. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW pernah mengatakan, dakhala ar-rajulu fil jannati fi dzubab wa dakhala an-nar fi dzubab. Ada seorang yang masuk surga sebabnya adalah seekor lalat, dan ada yang masuk neraka sebabnya adalah seekor lalat. Lalat niku napa? Laler. Hanya gara-gara lalat seseorang bisa masuk neraka. Bagaimana kisahnya? Kisahnya di kalangan Bani Israel dahulu, ada perkampungan dan kampung itu punya patung, punya berhala yang diagungkan.
Kalau ada orang lewat, mereka tidak akan memperbolehkan lewat melintasi perkampungan tersebut kecuali setelah melakukan ritual. Dan ritual yang disyaratkan adalah dengan menyembelih. Dua orang yang lewat diperintahkan untuk menyembelih, kami tidak akan mengizinkan kalian lewat kecuali kalian menyembelih. Maka orang yang pertama dia mengatakan ma indi syai'un uqarribu bihi. Saya tidak memiliki sesuatu yang bisa saya jadikan untuk kurban bagi si patung ini. Maka penjaga desa tersebut mengatakan qarrib walau dzubaban. Lakukanlah pengorbanan meskipun hanya dengan seekor lalat. Faqarraba dzubaban fadakhalan nar. Maka dia fakhallu sabilahu fadakhalan nar. Maka orang ini kemudian cari lalat, kemudian disembelih untuk mengagungkan berhala tersebut. Akhirnya masuk neraka. Orang yang kedua diperintahkan untuk menyembelih qarib. Kata orang ini ma ana li uqarriba illa ilallah. Saya tidak akan melakukan penyembelihan, melakukan kurban kecuali hanya untuk Allah. Fadaraba unuqahu. Kemudian penjaga desa tersebut, penjaga berhala tersebut memenggalnya. Kemudian dia masuk surga. Hanya sebab napa? Lalat. Penguasa akan lewat kemudian disembelihkan di jalan tersebut supaya diberikan kelancaran. Maka ini tidak boleh. Ini tidak boleh. Faqad waqa'a fi syirki. Wa qad ja'al wa'idu syadid fi man fa'ala dzalika minas sunnati fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan telah ada ancaman yang keras bagi orang yang melakukan perbuatan tersebut di dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu, Allah Subhanahu wa taala melaknat, wal la'nu wat tardu wal ib'adu min rahmatillah. Laknat dari Allah maknanya adalah Allah akan jauhkan dia dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dijauhkan dari rahmat Allah, terus kita mau cari rahmatnya siapa? Kita hidup ini adalah mencari rahmat Allah, mencari ridha Allah. Dan sering kita sampaikan orang yang baru meninggal saja langsung namanya diganti. Diganti apa? Almarhum. Apa artinya almarhum? Orang yang dirahmati. Apa maksudnya? Maksudnya adalah orang ini sangat kasihan, sangat butuh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah merahmatinya. Maka disematkan gelar almarhum. Lambok dia seorang profesor, doktor, bla 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 bla, gelarnya akan hilang semua digantikan gelar almarhum. Kenapa? Karena saking pinginnya orang-orang yang hidup, saking pinginnya orang yang wafat ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, almarhum. Nah, kalau orang sudah dilaknat oleh Allah, dijauhkan dari rahmat Allah, terus dia akan mendapatkan rahmat dari siapa? Tidak ada yang bisa diminta rahmat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man dzabaha wa araqa ayyadamin li ghairillah. Allah melaknat orang yang menyembelih dan mengalirkan darah apapun itu untuk selain Allah. Meskipun hewannya adalah hewan yang kecil, kalau itu diniatkan untuk selain Allah, maka Allah akan murka dan mendatangkan laknat kepadanya. Na'udzubillahi min dzalik wa nas'alullah as-salamata wal afiyah.
Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan satu paragraf lagi. Kata penulis, "Faman istahwadha 'alaihi syaitan wa qaddama al-qarabina li ghairi khaliqihi faqad kafara an-ni'mah." Barang siapa yang dipermainkan oleh syaitan, lantas dia mengarahkan, dia menunjukkan kurban-kurban yang dia lakukan, yang dia sembelih untuk selain penciptanya, maka sejatinya dia telah kufur nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kita yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Hewan yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita tertipu oleh setan. Ya, setan mengelabui kita. Kemudian kita yang diciptakan oleh Allah menyembelih hewan yang diciptakan oleh Allah pula, ditujukan untuk selain Allah. Dikelabui oleh setan, ditipu oleh setan. Sejatinya orang yang semacam ini telah kufur nikmat. Kita yang menciptakan Allah, seharusnya kita bersyukur kepada Allah. Hewan yang menciptakan adalah Allah, seharusnya ketika kita menyembelih, kita tujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadama janaba rububiyatillah, dan telah melawan rububiyah Allah Subhanahu wa taala, menentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala, wa tanaqqasa uluhiyatahu, dan menganggap remeh, menganggap enteng sifat uluhiyah Allah Subhanahu wa taala. Allah memiliki hak untuk diibadahi. Ketika kita melakukan penyembelihan untuk selain Allah, berarti kita telah meremehkan Allah Subhanahu wa taala. Ibadah yang seharusnya kita tunaikan kepada Allah justru malah ditunaikan kepada selain Allah. Wa 'azzama ghaira khaliqihi. Dia telah mengagungkan selain penciptanya. Pencipta dirinya adalah Allah. Seharusnya dia mengagungkan Allah. Pencipta hewan yang disembelih untuk selain Allah adalah Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya dia tujukan untuk sang penciptanya. Wa ta'arrada li wa'idillahi bila'nihi wa tardihi. Dan dia telah memberanikan diri untuk atau menawarkan dirinya untuk mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala dengan laknat dan dijauhkan dari rahmat. Yang ngeri, ya ibadah yang sangat simpel, sederhana, yang banyak orang tidak paham kalau itu ternyata adalah ibadah yang agung. Lijurmi martakabahu min iraqatid dam min iraqatid dima'i bidzabhi li makhluqin la yastahiqu an yasrifa lahu ayya syai'in min anwa'il ibadah. Sebabnya adalah karena dia telah melakukan satu perbuatan yang dosa, yang merupakan kriminal, ya, kriminalitas tatkala dia ya menyembelih, mengalirkan darah untuk selain Allah Subhanahu wa taala, untuk makhluk, padahal makhluk tidak berhak untuk ditujukan kepadanya apapun dari jenis ibadah. Gak boleh Bapak Ibu kita beribadah ditujukan kepada makhluk apapun, siapapun makhluk tersebut. Yang namanya ibadah itu harus lillahi ta'ala, apapun bentuk ibadahnya. Kita istighfar harus lillahi ta'ala. Kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar harus lillahi ta'ala. Kita menyembelih pun juga demikian, harus lillahi ta'ala. Tidak boleh kita mengarahkan sembelih kita untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ya harus kita pahami bahwa menyembelih adalah salah satu ibadah yang agung, yang orang-orang musyrik pun melakukan penyembelihan untuk mengagungkan tuhan-tuhan mereka. Orang-orang musyrik, mereka mengagungkan Tuhan mereka dengan cara menyembelih. Coba Bapak Ibu kalau melihat larung sesaji, apa di antara yang dilarung? Kepala hewan atau kepala manusia? Kepala hewan yang sebelumnya disembelih dengan menyebut nama siapa? Nama selain Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ketika menyayatkan pisaunya bismillahirrahmanirrahim, namun sebelumnya sudah dibaca mantra-mantra tertentu. Orang yang mengeksekusi, orang yang menyembelih, niatnya bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini masih larung sesajinya. Belum lagi ya seperti apa kalau di dusun itu merti deso.
Kalau ada penyembelihannya, untuk siapa penyembelihannya? Apakah lillahi ta'ala? Kalau lillahi ta'ala, kenapa harus di momen seperti itu? Kenapa tidak di momen selainnya? Orang yang atau sekumpulan orang yang melakukan pengagungan terhadap bulan Suro, menyembelih di bulan Suro untuk siapa? Untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ikut perguruan-perguruan tertentu, bela diri tertentu, atau tenaga dalam tertentu. Kemudian ada sesi penyembelihan untuk siapa? Apakah untuk Allah? Jelas tidak. Untuk jin supaya kuat. Ya, naudzubillahi min dzalik. Karena itu ya kita tahu ini adalah bentuk pengagungan. Dan hewan tersebut adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jangan sampai kita terjatuh dalam ya penyembelihan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah. Yang bisa disampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu taala a'lam. Mohon maaf kiranya ada kesalahan dan kekurangan. Kita cukupkan dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.